Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor konstruksi dan grup karya. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Jikon, kedelapan Kras, kesembilan Tugu. Ini dua saham asuransi yang sepertinya juga menarik. Ahap dan terakhir Games. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup di harga 82 menguat 2,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya WG di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. WG masih bagus nggak? Masih bagus. Sepertinya ada potensi masih ditarik naik. Kenapa? Polanya bagus, tapi kita jangan terkecoh dengan pola ya. Bisa aja kan pelan-pelan tiba-tiba dibuang. Yang penting ya kita fokus aja melihat supportnya ini nih. EMA 200 di 77 itu kalau jebol minggu depan awal bulan ya selesai. Kalau menurut saya jebol selesai, harus naik. Kalau dilihat volume hari Jumat meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi biasa. Ini seharusnya ya candle di pertengahan bulan yang baru dia tembus 80.78 ini harusnya serius naik. Apalagi ini downtrend sudah bertahun-tahun kan. Nih dari peaknya dari Januari 2021 aja turun berapa nih? 3 tahun yang lalu ya. Udah turun 71%. Kalau dari atas 79%, 79% nih dari puncaknya 2019. Jadi seperti itu ya. Apakah ada potensi bangun? Ya bangun. Cuman Bapak Ibu tahu seperti apa kan fundamental grup karya nih. Apakah bisa disimpan jangka panjang? Apakah Bapak Ibu berani jamin? Berani yakin? Ya. Kalau saya tetap buat trading aja ya. Terlalu beresiko. Tapi ya silahkan kembali ke masing-masing. Kalau tahu fundamentalnya seperti apa. Mungkin membaik. Sudah dalamnya GCG-nya juga mulai oke. Yes. Bisa aja, tapi kalau Bapak Ibu yang katanya kan ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau yakin atau percaya dengan katanya ya silakan. Saya lebih melihat price action ya. Teknikalnya seperti apa? Ya kalau misalnya nih contohnya WG kalau gagal bertahan di atas 77 ya pertimbangkan stop loss dulu. Time frame bulanan coba lihat. Bulanannya baru bangkit dan volume meningkat. Bahkan ini 3 kali lipat volume saat dia ada sinyal reversal di 2 bulan sebelumnya. Ya, kalau pandangan saya ini kalau jalan di September ini ya. Kalau jalan September 100-105 lah. Kemungkinan besar bisa. Itu untuk WG. Lanjut. Ada Witon yang ditutup di harga 108 menguat 0,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Witon di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Witon juga bagus. Ya, sideways-nya juga bagus sama. Witon ini tapi jauh supportnya. EMA 200 nih pakai aja sandaran grup karya. Maksudnya dua grup karya yang baru saya analisa ini ya. Witon, WG itu pakai aja EMA 200 itu sandaran support. Bisa nggak pakai 90? Boleh silahkan juga. Tapi menurut saya kalau sudah kondisi seperti ini udah sideways di atas, harusnya loh ya, harusnya ngegas langsung. September nggak ada cerita turun. Itu aja. Kalau dia turun di hari 100, itu lama dia di bawah mungkin baru sideways, mungkin nanti bisa naik lagi. Nah, itu ya. Tapi secara teknikal mestinya jalan nggak ada cerita turun lagi. Mudah-mudahan lah sentimennya masih bagus karena saya lihat inflow asing itu di hari Jumat 1 triliun. Di hari sebelumnya Kamis juga 1 triliun, berarti udah 2T. Bahkan seminggu coba lihat berapa seminggu tuh. Saya coba cek RT bisnis ya. Kalau ditarik seminggu 1,76 T sebulan. Nah, 1 bulan ini asing itu sudah beli 11,49 triliun. Berarti inflow asing sebulan ini itu masif. Luar biasa tuh loh. 11T dalam sebulan. Nah, jadi menarik untuk Witon. Itu aja maksud. Jadi seperti itu ya. Witon menarik di atas 100.
Silakan Bapak Ibu sendiri bagaimana strateginya. Dan ini ada pembentukan pola symmetrical triangle. Kalau dia breakout resisten minor 110, digas lagi ke atas 130 minimal. Nih gambarannya nih sama nih. Nih polanya nih ya. Ini kan ada pola cup handle nih. Sudah confirm nggak? Sudah confirm. Mestinya ini ngebase untuk naik. Antara ya namanya saham bisa naik bisa turun. Itulah makanya ada antisipasi dengan membuat trading plan. Bagi yang nggak mau lama-lama dibawa turun misalnya. Tapi dengan membuat trading plan itu pun kadang nggak 100% benar. Habis di cut loss dia naik, yaitu kadang terjadi. Tapi seperti sering saya bilang, dari 10 kali saham turun jebol support, yang naik tuh paling 3 atau 2 saham. Selebihnya turunnya 7. Potensi lebih besar. Ya kembali ke masing-masing, siap nggak sabar. Itu aja kalau yang nggak pakai stop loss ya. Di market nih nggak ada yang salah kok. Nggak pakai stop loss nggak salah juga. Yang pakai stop loss nggak salah juga. Karena kembali ke masing-masing. Kan style time frame-nya juga mungkin beda. Seperti itu. Ya untuk Witon lanjut. Ada Wika yang cukup signifikan naiknya 16,7% ke harga 390. Asing net buy 61 miliar. Kalau di broker resminya asing akumulasi. RX nih ngambil harga atas. Dia makan atas ya. Ini yang narik tuh berarti RX kemarin. Beli di 390. Nah jadi ada gap. Kalau nggak salah itu sebelum pre market. Wika itu ada di 370. 37 berapa nih? 372 370 dan habis itu ditarik naik 390. Gap berarti ada 20 poin. Turun nggak dia 20 poin? Ya biasanya turun. Ya biasanya ditutup gap rebalancing itu. Tapi apakah akan turun lebih dalam ya kita lihat aja. Support saat ini yang baru di break itu 360. Ini kalau tren jangka pendeknya juga bagus. Continuous pattern. Tapi sayangnya dia membentuk continuous pattern itu karena ada rebalancing, bukan organik. Ya kita lihatlah bagaimana. Ini kan dia sudah terkonfirmasi pola cup handle. Cuman menurut saya bagi Bapak Ibu yang punya harga bawah, ya bagaimana strategi aja lah. Karena kalau Bapak Ibu tetap hot dan berharap dia naik lebih tinggi, ada resiko yang Bapak Ibu harus siap tanggung. Kenapa? Resiko apa itu? Resiko berkurang profitnya kalau dia turun. Misalnya, apalagi yang beli harga-harga nanggung ini nih, ya. Kalau beli di bawah 360 sih masih aman ya. Cuman tetap kalau dia turun ke dekat-dekat 360, siap nggak Bapak Ibu TP? Dan berapa tuh kurang loss? Berapa kurang profitnya itu? 6%. Lumayan juga kan? Gimana yang beli di 390? Apakah siap dibawa turun? Nah itu saat ini kalau saya wait and see dulu untuk Wika Senin itu karena masih ada anomali pergerakan karena ya rayu balancing. Jadi ya Selasa Rabu lah baru normal. Kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Apakah lanjut menguat atau seperti apa ya. Itu aja untuk Wika. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, sejelek apapun saham GSG-nya atau apapun tetap ada naik-naiknya. Ini yang kita mampatin untuk technical trading nih. Kalau orang fundamental mungkin nggak akan nyentuh nih Wika. Mungkin bahkan dari 2021 mungkin mereka nggak mau nyentuh. Tapi lihat dari 2021 sampai saat ini tuh ada nggak naiknya? Ada. Nah itu kita cari momentum seperti ini. Naik jual dulu. Ya, walaupun mungkin ada cut loss-nya juga. Ya itulah. Seperti itu untuk Wika. Ya, lanjut. Ada Adi yang ditutup di harga 304. Menguat 0,66%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker resminya Adi ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adi saat ini juga bagus. Akhirnya dia bertahan di atas 300. Mudah-mudahan minggu depan jalan. Ya kalau dia jalan Senin karena ada inflow asing tuh mungkin masih buying power tuh Senin di ISG ya 320 kita lihat Adi supportnya sekarang turunin aja ini ya
di 250-an support yang harus dijaganya tren jangka pendek tuh 290. Kalau minggu depan dia tutup di bawah itu gagal. Menurut saya gagal, turun dulu. Tapi apakah besok, lusa, atau bulan depan naik lagi? Ya lihat kondisi lagi nanti. Belum pasti juga kan. Itu ya untuk ADI. Lanjut. Ada PTPP yang ditutup di harga 454 menguat 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTPP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTPP juga jauh supportnya ya 428 430. Tapi sepertinya menarik grup karya nih. Teknikalnya masih dijaga. Ini ada candle bullish engulfing ya. Cuman naiknya hari Jumat itu volumenya kecil. Ya lebih ke wait and see lah. Kalau menurut saya PTPP weekly-nya juga ya lumayan bagus. Ya kalau Bapak Ibu minat tuh yang penting nih. Nih dia harus menjaga 428. 430 lah. 426 itu. Atau jelek-jeleknya ya 420 lah. 420 jebol ya udah gagal ya. Kalau PTPP minggu depan turun di bawah 420 gagal. Tren jangka pendeknya. Itu aja untuk PTPP. Lanjut. Ada JSMR yang ditutup di harga 5.350 menguat 0,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya JSMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. JSMR belum menarik lagi sideways. Cuman kalau saya lihat Bapak Ibu ya, tahun ini peluang besar JSMR tembus 5.600-nya. Secara teknikal. Ini yang penting nih ya. Yang perlu Bapak Ibu ingat, 5.000 harus dijaganya saat ini. Memang lossnya lumayan dalam ya, tapi masih di bawah 10%. Itu harus dijaga. 3 bulan ke depan dia harus menjaga EMA 200-nya. Kalau saya lihat teknikal seperti ini ya, 3 bulan ke depan harus menjaga EMA 200-nya. Jadi kalau mau spekulasi buy, kalau dikasih koreksi 5.000 itu menarik. Apakah ke situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya kita lihat aja ke depannya. JSMR. Kalau dia mantul dari 5.000 swing low-nya nanti kalau setelah ISG koreksi, siap-siap. Tembus 5.600. 6.000 akhir tahun. Mudah-mudahan bisa. Disclaimer. Lanjut. Ada Jikon yang ditutup di harga 106 menguat 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Jikon di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Jikon sideways di atas 100 juga masih aman lah ya. Kalau Bapak Ibu minat. Seperti ini nih kita gambar ulang. Dia sudah confirm nggak breakout pola double bottomnya? Iya, konfirmasi. Jadi kalaupun Bapak Ibu beli harga penutupan, kalau yakin ya, tapi ini disclaimer, kalau secara teknikal sih bagus. Dia di atas 100, ya bisa jadi kan nih lagi ngebes untuk melanjutkan kenaikan. Continuous pattern ngebes tembus 110 lagi, target arah. Ini kan ada view jangka menengah nih, double bottom juga. Targetnya 140-150. 3 bulan ke depan kalau jalan. Mudah-mudahan untuk Jikon. Itu aja, lanjut. Ada Crush yang ditutup di harga 112 menguat 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Crush diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Crush bagus, sideways-nya bagus, dan bisa dibilang ini tembus 110-nya resisten. Ya pas-pas lah. Menarik nih. Kita lihat aja kedepannya ya. Ini juga bisa dibilang pola cup and handle secara view. Neckline-nya di 110 112. Kalau jalan di September ya mudah-mudahan bisa lah. Kalau ada volatilitas ya 130. Pokoknya hati-hati kalau dia turun di bawah 107. Itu aja. Untuk Crush lanjut. Ada Tugu yang ditutup di harga 1130 menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Tugu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tugu secara teknikal kurang bagus. Kenapa? Dia seminggu ini membentuk lower high lower low. Tapi selama di atas 1100 sih aman-aman aja. Ditutup aja nih 1060. Kalau menurut saya 1100 dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Kalau jebol buang aja dulu ya. Daripada di bawah sangkut
Tapi kalau Bapak Ibu uangnya super dingin, nggak masalah disangkutin, saya nggak pakai juga mungkin 2 tahun 3 tahun, ya nggak masalah juga, tapi harus sabar. Itu ya, tergantung kembali ke masing-masing. Secara teknikal time frame weekly-nya juga biasa aja ya, sideways, cuman nggak terlalu bagus. Time frame monthly itu koreksi tipis, aman selama di atas EMA 200-nya. Kalau jebol itu ya pertimbangkan stop loss daripada dibawa makin dalam menurut saya untuk tunggu. Itu aja. Lanjut, ada AHAP yang ditutup di harga 119 terkoreksi 9,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya AHAP ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. AHAP ini grupnya Salim ya, dan ada sentimen dari sektor asuransi ya, karena kalau nggak salah harus menambah modal. Nah itu jadi story juga. Saat ini secara teknikal bagus, cuman sayangnya candlenya cukup dalam turunannya ya. Pokoknya nih, ini harus dijaga nih, tren jangka pendeknya harus di atas 117. Nah itu kalau turun dari itu ya gagal dulu. Lihat Senin lah Bapak Ibu ya. Sabar aja, kalaupun untuk jangka menengah 3 bulan ke depan ya, kalau Bapak Ibu yakin dengan sentimen itu akan terjadi ya, terbit penambahan modal, kalau nggak salah mau diakuisisi, ya siap-siap rally. Apalagi ini belum kemana-mana. Menurut saya ini belum kemana-mana. Kenapa? Nih Bapak Ibu perhatikan, dia naik di Februari, habis itu bantai turun, dan akumulasi itu pelan-pelan naik lagi nih. Jadi saat ini sangat mungkin AHAP lanjut ya. Targetnya kalau melihat historinya ya, resisten selanjutnya yang paling tinggi di Februari 2024 tuh 180-an. Bisa naik 80% lumayan nih kalau AHAP benar ya. Kita lihat aja net sentimennya. Untuk tren jangka pendeknya ya stop loss saja kalau dia gagal bertahan atas 117 kalau tren jangka pendek. Nanti belinya lagi kalau dia tembus lagi 120. Pokoknya reversalnya amannya AHAP tuh di atas 120. Dia bergerak di atas 120, siap-siap. Kita lihat aja seminggu ke depan untuk AHAP. Lanjut, saham terakhir ada Games yang ditutup terkoreksi 9,38% ke harga 14.000. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker summary-nya Games didistribusi. Langsung saja katanya Games bagus nggak? Bagus. 12.000 tunggu. Ini sudah saya gambar kan, koreksinya kemungkinan besar 12.000. Itu lebih menarik kalau di situ untuk beli game. Itu aja ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.